Okay, students, so the first discussions in our class is about the introduction of what argumentative writing is. Today, in this video, I will give you some important topics about argumentative writing. So, what we'll learn today, the first thing to learn today is what is argumentative text or the definition of argumentative text, and then we will also make a difference among opinion, persuasions, and argumentation, and we will also learn about the elements of argumentative text. Okay, the first one is the definition of argumentative text. What is argumentative text? So you have answered this question in our Google Classroom before. I can make a summary that an argumentative text is a text that expresses an extended argument for a particular thesis statement. The author takes a clearly defined stance on their subject and builds up an evidence-based case for it. Jadi argumentative text itu adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai sebuah thesis statement yang berupa argumen dari autornya atau pendapat dari autornya. Nah, argumen seperti apa yang diberikan dalam sebuah argumentative text adalah sebuah argumen yang berdasarkan evidence atau berdasarkan bukti. Maka di dalam sebuah argumentative text, sebaiknya seorang penulis, an author, must also conduct a research so that he or she can find the data to build up his or her argument. Ya, jadi seorang penulis juga harus melakukan riset ya ketika menulis sebuah argumentative text sehingga bisa mensupport argumen yang diberikan dalam teks yang akan ditulis. Okay, so it is a genre of writing that requires you to investigate the topic, to collect, generate, and evaluate evidence, and establish a position on the topic in a concise manner. Okay, jadi di dalam argumentative writing itu seorang penulis harus investigate the topic, jadi meneliti atau menelaah sebuah topik, kemudian harus mengumpulkan dan juga mengevaluasi bukti-bukti yang ada, dan juga harus menentukan posisinya terhadap topik yang sudah diambil. Ya, jadi posisinya apakah dia dalam posisi pro ataukah dia dalam posisi kontra. Namanya argument ya. Kalau kalian, if you still remember the topic of debate in your speaking class in your previous semesters, you learn about debate. In the debate, there is a discussion about argument ya. Di dalam debat itu ada diskusi tentang argumen kan ya. Ada argumen yang pro, ada argumen yang kontra ya. Jadi ada proponen, ada oponen. Nah, disitulah seorang penulis argumentative text harus memutuskan apakah dia ada di sisi yang pro dan apakah dia ada di sisi yang kontra. The characteristics of argumentative writing, the first one, convinces reader claim is true. Jadi karakteristik argumentative text yang pertama adalah harus meyakinkan reader bahwa klaim dari penulis atau argumen dari penulis adalah benar. Kemudian uses evidence, facts and data, harus sekali lagi provide evidence berdasarkan facts dan data. Acknowledges counterclaims, the other side of the argument, jadi harus menentukan atau memprovide menyediakan counterclaims. Apa itu counterclaims? Itu adalah argumen. Tadi kan penulis harus punya argumen. Argumennya harus pasti dia mau pro atau kontra. Nah, di dalam teksnya harus ada counterclaims. Kalau kalian memutuskan kalian yang ada di posisi yang pro, berarti harus tetap memunculkan pendapat yang kontra.
Kalau kalian ada di posisi yang kontra, harus tetap juga memberikan pendapat yang pro gitu ya. Nah, baru nanti counterclaims ini diberikan rebuttal atau refutation. Ya, rebuttal atau refutation to the counterclaims berarti adalah pendapat yang berseberangan atau tidak selaras dengan counterclaims tadi. Oke, contohnya ya kita lihat di sini examples in everyday life ya, dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya ketika ada dua orang yang habis nonton film ya, kemudian ada Bob sama Susie ya, kemudian mereka berdebat ya. Bob mengatakan bahwa that was a lame movie. Nah, that was a lame movie di sini adalah klaimnya, argumennya dari si Bob. Dan Susie ask, why? Kenapa? Kok lame movie-nya? Nah, Bob menjawab, the special effects were bad, the monster were obviously fake. Nah, ini evidence. Jadi Bob memberikan bukti kenapa dia menyebut movie-nya jelek gitu. This is the evidences. Kemudian Susie menjawab lagi, I thought the movie was good because the acting was believable. Nah, inilah counterclaim. Jadi counterclaim di sini adalah pendapat yang berseberangan dengan argumen. Bob bilang movie-nya jelek, tapi Susie bilang movie-nya bagus. Nah, setelah itu baru kita beri refutation atau rebuttal. Nah, refutation bisa bad, bisa good. Kalau bad, maka Bob's probably akan menjawab you are needed. Probably ya, ini kan contoh. Atau kalau good response, maka Bob akan menjawab, yes, the acting was good, but the horrible special effects were too distracting and caused some awkward moments. Nah, ini adalah respon yang bahasanya lebih bagus dibandingkan ketika hanya mengatakan you are an idiot. Okay, so I hope that you can understand the meaning or the understanding of claim, evidence, counterclaim, and refutation from these examples. Ini examples bukan dari argumentative text ya, ini example yang biar mudah dipahami ketika ada dua orang yang sedang berdebat. Okay, so the next discussion is about opinion, persuasion, argumentation. You also have answered these questions in our Google Classroom. So this is the clarification for the question in Google Classroom. Apa itu bedanya opinion, persuasion, sama argumentation? So opinion is the stepping stone to argument. Opinion itu cuma pendapat. So when you say when you go to a restaurant, then you eat steak for example, then your friend ask steaknya enak nggak, then you said nggak enak. Nah, that is opinion. Ya, you do not need to provide evidences, it's okay. Jadi nggak dikasih evidences juga okay, that is opinion. Do you think I'm beautiful? Yes, you are very beautiful, that is opinion. Okay. Nah, kemudian kalau persuasion apa? Persuasion itu a little bit similar with argumentation. Persuasion adalah the action or fact of persuading someone or of being persuaded to do or believe something. Jadi sebuah tindakan ya atau fakta di mana tujuannya adalah mengajak seseorang, atau kita itu berarti kalau di persuasion itu kayak di dalam iklan seperti itu ya, kita meyakinkan orang untuk atau percaya dengan apa yang kita omongkan, to do or believe something. Jadi kayak persuasive text itu misalnya kayak iklan gitu ya, iklan itu kan pasti menjual sesuatu. Jadi
yang bikin iklan itu bahasanya harus semeyakinkan mungkin agar produknya dibeli orang. Dia harus meyakinkan orang lain agar produknya itu dipercaya orang sehingga orang lain bisa mau membeli produk tersebut. Nah, that is persuasion. Dan argumentation, kalau argumentation adalah the process of establishing a claim and then proving it with the use of logical reasoning, examples, and research. Jadi argumentation is something more serious, sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang lebih akademis, karena di sini you do not only give opinion, you do not only need to persuade someone to believe on your opinion, tapi di sini ada sebuah proses di mana kalian memberikan sebuah klaim, kemudian harus membuktikan bahwa klaim tersebut adalah benar melalui steps-steps yang logis dengan memberikan examples, memberikan evidences, atau dengan kata lain kita harus melakukan riset untuk mensupport apa yang kita katakan sebagai klaim atau argumen tadi. So, we can say that in a persuasive essay, the writer can select the most favorable evidence, appeal to emotions, and use style to persuade the readers. Contohnya tadi sudah saya bilang ya, contohnya di dalam iklan, seperti itu kampanye, nah itu persuasive essay. Nah, kalau argumentative essay is mainly about logical appeals. Jadi yang di underlined adalah logical appeals dan juga harus mengikut sertakan adanya claims, evidence, counterclaims, dan juga refutation. So, from this explanation, we can conclude that there are some elements of argumentative text, ya. Apa saja elementsnya? The first one adalah argument or claim. An argument states a claim and supports it with reasons and evidence from sources. Yang pertama adalah argument, elemennya atau bisa disebut claim, ya. Effective claim itu harus takes a clear position, whether you agree or disagree, whether you support or you do not support something, etc. Has two sides, ya, jadi tetap ada dua sisi mata uang, ya, jadi sesuatu yang debatable biasanya. Is narrow enough to be supported within essay and can be supported by facts or citations from a text. The second one is counter-argument or counter-claim. Seperti yang saya sudah bilang tadi, as what I have told you before, counter-claim ini adalah sesuatu yang berseberangan dengan pendapat kalian. Ya, argumen yang berseberangan dengan argumen kalian. An argument that stands in opposition to your argument or claim. The counter argument is your opponent's argument that tries to explain why you are wrong. Ya, jadi ini adalah pendapat, sekali lagi ya, ini adalah pendapat yang berseberangan dengan pendapat kalian. Addressing the counterclaim, bagaimana caranya memberikan counterclaim? Ini adalah dengan refutes or proves wrong another point, recognizes the other side's point. Jadi kita harus tahu pendapat yang berseberangan dengan kita itu apa, munculkan, kemudian lends credence to the writer claims, and we also have to convince, ya, the reader that our claims, the writer claims, is more favorable. Jadi kita harus meyakinkan bahwa pendapat kita tuh lebih baik, lebih benar dibandingkan counterclaim-nya tadi. Okay, the third one is refutation. Simply disproving an opposing argument. It is an important skill because it is how a writer successfully convinces the audience of the validity of his or her own argument. Di dalam sebuah argumentative text, the most important thing is that we have to provide refutations or rebuttal. Harus ada sanggahan. Refutation atau rebuttal itu sama dengan sanggahan. Sanggahan terhadap apa? Terhadap counterclaims tadi yang sudah kita bicarakan di poin yang kedua.
Nah, this is the most important point karena disinilah nantinya writer atau author itu harus convinces, jadi meyakinkan readers that our argument is more valid. Jadi meyakinkan bahwa argumen kita tuh lebih valid dibandingkan counterclaim tadi. So, components of effective argumentative text, we can conclude that it has to be clear and forceful claim, well-constructed argument, jadi harus punya claim yang clear dan forceful ya. Klaimnya itu jelas ya dan tegas. Well-constructed argument, argumen kalian harus dikonstruk dengan cara yang baik biasanya, because we have to write argumentative text in English and in that we still learn English ya. The problem is that we have so many things in our head, but when we have to write it in the form of a text, it is not well constructed. Jadi masalah terbesar kita adalah karena mungkin kita masih belajar bahasa Inggris ya dan harus menulis dalam bahasa Inggris. Jadi ada banyak hal di dalam otak kita kemudian harus ditulis. Ketika ditulis nggak well constructed. Ya, we still face a lot of problems including the grammar, etc. Maka argumen yang sebenarnya bagus menjadi tidak bagus. Nah, it is a process. We need to practice it. Kita harus belajar ya atau banyak berlatih untuk itu. Strong textual support with lucid explanation of text support. Jadi you have to provide evidences ya, dengan kata lain. Addresses counterclaims, harus ada counterclaimsnya, dan strong conclusion. You have to provide a very strong conclusion so that your readers will believe or trust to your argument. Okay, there is a theory about argumentative text. It is still a theory, yeah. And the most important thing is that the objective of this course is that we have to master not only the theory but we have to apply it into practice. Jadi kalau kata ini teori aja hari ini, kita belum belajar untuk mempraktekannya. Nanti sesuai dengan tujuan pembelajarannya kita harus praktek ya. Maka pelan-pelan kita kuasai dulu teorinya, baru ketika praktek nanti kita tuangkan ke dalam praktek apa yang sudah kita pelajari di dalam teorinya. Okay, thank you for our first discussion about argumentative text. If you have questions, then we can discuss it in our WhatsApp group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.